Hai viewers, hari ini Learning by Internet pengen ngomongin tentang kasus korupsi yang gak ada hentinya nih di Indonesia. Miris banget ya, negara kita tercinta harus mengalami kerusakan moral, salah satunya oleh koruptor-koruptor ini yang sangat amat merugikan negara. Ditambah lagi kasusnya yang tidak tertangani dengan baik dan benar, makin buat kita geram dengan korupsi-korupsi ini. Ada beberapa kasus korupsi yang menurut Learning by Internet sangat merugikan negara nih. Mau tahu apa aja? Yuk simak kasus-kasus korupsi berikut ini. Mengutip dari indonesia.go.id, KPK menangani 1.291 kasus tindak pidana korupsi per Januari sampai November 2021. Korupsi berdampak pada kemiskinan dan kesenjangan sosial. Selain itu, korupsi menjadi awal dari permasalahan lain seperti naiknya harga kebutuhan pokok dan mengganggu penciptaan lapangan kerja. Dan inilah kasus korupsi yang ada di Indonesia. Pertama adalah PT Asabri. Kasus yang dilakukan oleh PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau singkat Asabri menjadi yang terbesar di Indonesia. Mengutip dari rri.co.id, jumlah kerugian kasus dugaan pengelolaan dana investasi periode 2012 sampai 2019 PT Asabri mencapai 23,74 triliun rupiah. Besar banget ya. Data ini berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia. Kasus Asabri membuat 7 terdakwa dituntut 10 tahun penjara sampai hukuman mati. Selain itu, uang pengganti kerugian untuk negara mencapai belasan triliun rupiah. Yang kedua adalah Jiwasraya. Kasus PT Asuransi Jiwasraya Persero mencapai 13,7 triliun rupiah. Jiwasraya menjadi sorotan setelah gagal bayar polis kepada nasabah sebesar 12,4 triliun rupiah. Miris banget ya viewers. Produk asuransi jiwa dan investasi ini merupakan hasil kerjasama dengan beberapa bank berperan sebagai agen penjual. Dan tahun 2019, Kejaksaan Agung menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Yang ketiga adalah Bank Senturi. Kasus Bank Senturi ramai di tahun 2014 lalu. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK melaporkan kerugian negara mencapai 6,76 triliun rupiah berdasarkan laporan hasil perhitungan atau LHP. Selain itu, kerugian negara yang lain mencapai 689,394 miliar untuk pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek ke Bank Senturi. Dan yang keempat adalah Pelindo II. Kerugian negara karena 4 kasus PT Pelindo II diperkirakan mencapai 6 triliun rupiah menurut BPK. Kasus dugaan korupsi ini antara lain pembangunan pelabuhan New Kali Baru, pengelolaan terminal peti kemas atau TPK Koja, Global Bond Pelindo II, dan kontrak Jakarta International Container Terminal atau JICT. Yang kelima adalah Kota Waringin Timur. Kasus korupsi Kota Waringin Timur merugikan negara mencapai 5,8 triliun rupiah. Kerugian negara dihitung dari kegiatan pertambangan, kerugian hutan, kerusakan lingkungan, dan eksplorasi pertambangan bauksit. Kasus ini terjadi ketika Supian diangkat menjadi Bupati Kota Waringin Timur pada periode 2010 hingga 2015. Yang keenam adalah kasus BLBI. BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
menemukan kerugian negara terhadap kasus surat keterangan lunas bantuan likuiditas Bank Indonesia atau SKL BLBI sebesar 4,58 triliun rupiah. Jumlah perhitungan kerugian negara lebih besar jika dibandingkan dengan perkiraan KPK sebesar 3,7 triliun. Yang kedelapan adalah Hambalang. Total kerugian negara kasus Hambalang mencapai 706 miliar rupiah. Data tersebut dari hasil investigasi BPK di tahun 2012 dan 2013. Kasus Hambalang melibatkan Menteri Pemuda Olahraga Andi Malarangeng, anggota DPR Ignatius Mulyono, Kepala Pertahanan Nasional Joyo Winoto, Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin. Gimana nih menurutmu? Apa hukuman yang setimpal untuk koruptor-koruptor ini? Coba tulis di kolom komen ya. Dan semoga kasus korupsi di Indonesia semakin membaik dan sedikit. Kita doakan saja ya yang terbaik untuk negeri kita tercinta. Buat kamu yang suka dengan video-video kita, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nantikan video-video kita selanjutnya yang semoga mengedukasi dan menginformasi. Sampai jumpa!